Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebesar 52,3 miliar rupiah terkait dugaan suap ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Ya, lempar. Asik. Sejumlah uang senilai 52,3 miliar rupiah saudara hari ini disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang miliaran rupiah ini disita dari salah satu bank di Jakarta. Untuk memindahkan uang sitaan ini, saudara, KPK harus memindahkan uang dari mobil dengan menggunakan troli. Diduga, uang senilai 52,3 miliar rupiah ini disita dari para eksportir yang telah mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan ekspor benih lobster tahun 2020. Ya, lempar. Asik. Jadi hari ini tim penyidik KPK melakukan penyitaan aset berupa uang cash, uang tunai sebesar 52,3 miliar rupiah dari Bank BNI 46 cabang Gambir Jakarta yang diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan ekspor benih lobster tahun 2020. Dalam kasus suap ekspor benih lobster, KPK telah memeriksa 115 orang saksi. Selain menyita uang 52,3 miliar rupiah, lembaga antirasuah ini juga menyita sejumlah aset lain senilai 37,6 miliar rupiah dalam bentuk properti, kendaraan, barang mewah, dan perhiasan. Bagaimana perkembangan suap ekspor benih lobster? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Eri Cesaria yang berada di gedung KPK Jakarta. Selamat petang, Eri. Apa yang akan didalami oleh KPK, Eri, dari hasil penyitaan uang 52,3 miliar rupiah hari ini? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Hasil sitaan yang dilakukan oleh KPK pada hari Senin 15 Maret 2021 ini merupakan daftar terbaru dari sitaan-sitaan yang sudah dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi benih lobster tahun 2020. Adapun apa langkah yang kemudian akan dilakukan oleh penyidik KPK selanjutnya setelah melakukan penyitaan terhadap uang senilai 52,3 miliar rupiah ini adalah akan melakukan pendalaman dan juga akan meneliti lebih dalam lagi terkait dengan aturan yang diberikan kepada eksportir yang melakukan transaksi tersebut. Memang KPK sebelumnya melalui PLT juru bicara penindakan KPK yakni Ali Fikri menyatakan bahwa Edi Prabowo yakni adalah mantan Menteri KKP diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM, dan lalu kemudian Kepala BKIPM ini memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta 1 Soekarno-Hatta untuk menerima bank garansi tersebut. Dan setelah diketahui memang ternyata aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari para eksportir sebagai pelaksanaan ekspor benih-benih lobster yang diduga tidak memiliki aturan. Hal inilah kemudian yang nantinya akan didalami kembali oleh KPK, termasuk oleh penyidik KPK. Setidaknya sejauh ini sudah ada 115 orang saksi yang diperiksa oleh KPK dan ada 7 orang juga yang sudah ditetapkan oleh tersangka oleh KPK, di mana satu diantaranya adalah Edi Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Setidaknya daftar hasil sita yang dilakukan oleh KPK maksud kami ini sudah bertambah, di mana sebelumnya KPK pun juga sudah melakukan menyita setidaknya 1 unit villa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang diduga milik Edi Prabowo. Ibrahim. Eri,
uang tunai 52,3 miliar. Apakah ada informasi awal dari berapa perusahaan yang disampaikan oleh KPK, Eri? Ya, sejauh ini memang KPK belum menyebutkan ada berapa banyak eksportir yang masuk ataupun yang melakukan transaksi kepada KKP dengan jumlah uang ataupun jumlah uang yang disita sebesar 52,3 miliar rupiah tersebut. Dan proses untuk mencari tahu siapa saja eksportir ataupun perusahaan yang melakukan transaksi yang uangnya masuk dalam uang sitaan sebesar 52,3 miliar rupiah inilah yang kemudian nantinya akan didalami juga oleh KPK. Jadi KPK tidak hanya akan mendalami aturan-aturan apa saja yang ada ataupun tidak dalam proses transaksi ini, namun KPK pun juga akan mendalami perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah, perusahaan-perusahaan mana saja ataupun eksportir-eksportir mana saja yang sudah melakukan transaksi yang uangnya masuk dalam hasil sitaan KPK yang dilakukan pada hari ini, yakni adalah sebesar 52,3 miliar rupiah. Kami pun juga awak media di sini masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait dengan pendalaman tersebut. Jadi ada dua hal yang kemudian akan didalami oleh KPK. Yang pertama adalah terkait dengan ada atau tidaknya aturan transaksi antara eksportir dan juga pihak dari KKP. Lalu kemudian yang kedua, siapa saja atau perusahaan-perusahaan ataupun eksportir-eksportir apa saja. Lalu kemudian ada berapa banyak jumlah eksportir yang telah melakukan transaksi terkait dengan ekspor benih lobster tahun 2020 yang lalu. Ibrahim. Baik, terima kasih Eri Cesaria untuk laporannya langsung dari gedung KPK di Jakarta.